Aku kira proses ta'aruf ini akan semudah membuka lembaran baru. Tapi bagaimana kalau ternyata lembaran itu menyimpan luka lama keluargaku sendiri? Namaku Raka. Usia pertengahan 20-an, bekerja sebagai konsultan IT freelance, dan tinggal di rumah orang tua bersama adik perempuanku. Hidupku sederhana, tak berlebihan, tapi cukup. Dan satu hal yang paling sering ku dengar dari mulut orang-orang sekitarku belakangan ini adalah, kapan nikah? Entah kenapa pertanyaan itu terdengar lebih mengusik dibanding pertanyaan tentang pekerjaan, ibadah, atau bahkan kesehatan. Seolah, jika belum menikah, maka hidupku belum benar-benar berjalan. Kamu tuh laki-laki, harusnya udah bisa jadi imam, Ra. Jangan terlalu milih, kata ibu sambil menyuapkan sayur lodeh ke piringku beberapa waktu lalu. Aku hanya mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena lelah menjelaskan. Bukannya aku menolak menikah. Aku justru ingin. Sangat. Tapi aku tidak mau menikah hanya karena tekanan. Aku ingin pernikahan yang bukan sekadar menyatukan dua nama di undangan, tapi dua hati yang berjuang menuju surga. Sudah 3 kali aku menjalani proses ta'aruf. Semuanya berakhir sebelum sempat sampai ke tahap khitbah. Bukan karena mereka tak baik, justru sebaliknya. Tapi aku tahu, hatiku belum benar-benar yakin. Ada keraguan yang tak bisa kupaksakan. Sore itu, aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai berubah warna. Angin sore meniupkan aroma tanah dari kebun kecil di samping rumah. Di genggamanku, ada buku saku doa-doa yang selalu kubawa kemana-mana. Ya Allah, jika memang jodohku masih jauh, dekatkanlah. Jika ia belum siap, siapkanlah. Tapi jika aku yang belum pantas, bimbinglah. Doa itu sudah jadi semacam mantra yang terus kuulang. Bukan untuk menyulap seseorang hadir dalam semalam, tapi untuk menguatkan diriku sendiri, bahwa ikhtiar ini tak sia-sia. Tak lama kemudian, ayah keluar dari ruang tamu. Wajahnya datar, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Rah, ayah tadi habis ngobrol sama Ustadz Sofyan di masjid. Beliau bilang ada satu calon yang insya Allah baik. Namanya Aulia, anak guru ngaji. Udah kerja, mandiri, dan insya Allah agamanya bagus. Gimana? Aku menatap mata ayah. Ada harap di sana. Harapan yang sudah lama ia simpan tapi jarang ia ucapkan secara langsung. Aku tahu, beliau ingin anak lelakinya ini segera menjadi kepala rumah tangga. Bukan hanya karena faktor usia, tapi karena ayah ingin aku hidup tenang, tak sendiri lagi. Aku menarik napas. Ayah, boleh Raka istikharah dulu? Ayah tersenyum tipis. Tentu, tapi jangan terlalu lama. Orang baik itu tidak selalu menunggu. Malamnya, aku menghabiskan waktu di kamar, tak menyentuh laptop atau gadget, hanya berzikir dan menenangkan diri. Lalu, aku mengambil air wudhu dan syalat 2 rakaat. Aku minta petunjuk. Aku minta dikuatkan. Aku minta ditunjukkan. Apakah jalan ini benar-benar membawa ketenangan atau hanya jalan pintas dari tekanan sosial? 3 hari berlalu, aku belum memberi jawaban. Aku mulai mencari tahu tentang Aulia lewat teman-teman dan media sosial. Tak banyak yang bisa digali. Ia bukan tipe perempuan yang suka eksis atau membagikan kesehariannya. Tapi justru itu yang membuatku penasaran. Di tengah proses itu, tiba-tiba pesan dari sahabat lamaku, Farid, masuk ke ponsel. Ra, ikut kajian pekan depan yuk. Ada ustazah baru, katanya beliau juga ngebimbing beberapa komunitas ta'aruf. Siapa tahu bisa jadi jalan. Tanpa pikir panjang, aku balas. Insya Allah. Aku tak tahu kenapa hatiku langsung mantap. Mungkin karena aku lelah terus merasa seperti dikejar waktu. Atau karena aku sadar, tak ada yang bisa menebak jalan jodoh. Pekan depannya, aku hadir di kajian itu. Tempatnya di aula masjid kampus lama kami. Kajian berjalan seperti biasa, tenang, mengalir, dan menyejukkan hati. Tapi saat sesi perkenalan dimulai, aku melihat sosok perempuan yang tak kukenali berdiri di depan. Anggun, tegas, matanya tajam, tapi teduh, berkerudung polos warna abu dan baju panjang sederhana. Ia memperkenalkan diri sebagai Aisyah, bukan Aulia seperti yang dimaksud ayah ini orang lain. Namun entah mengapa, saat ia menyebutkan namanya, dadaku terasa bergetar. Bukan karena kagum semata, tapi karena ada sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Sore itu, aku pulang dengan banyak hal dalam pikiran. Tentang Aisyah, tentang proses yang mungkin baru dimulai, dan tentang firasat aneh yang perlahan muncul sejak pertama kali aku menatap matanya. Aku mencoba mengusir pikiran itu, tapi ada satu pertanyaan yang terus bergema di kepalaku. Kenapa rasanya seperti aku pernah bertemu Aisyah? Padahal aku yakin, kami baru bertatap muka hari ini. Sejak pertemuan itu,
Aku mulai sering datang ke kajian yang difasilitasi oleh Ustazah Laila. Awalnya hanya untuk menambah ilmu dan menjaga semangat, tapi aku tak bisa memungkiri sosok Aisyah mencuri perhatianku. Bukan karena wajahnya, tapi karena sikapnya. Diamnya tidak membosankan, bicaranya tidak berlebihan. Ia tak menebar pesona, tapi justru itu yang membuatnya tampak bersinar. Ia aktif dalam komunitas pembinaan akhwat, mengajar anak-anak yatim setiap akhir pekan, dan ketika bicara soal jodoh, ia selalu menyebutnya dengan kata amanah dan ibadah. Aku mengamati dari kejauhan, tanpa niat buru-buru. Karena aku tahu, jika ingin mengenal seseorang dengan cara yang benar, maka sabar adalah kuncinya. Suatu malam, saat aku sedang duduk di depan laptop, Farid kembali menghubungiku. "Ra, Aisyah itu juga belum menikah. Dulu sempat dilamar orang, tapi nggak jadi. Katanya sih, Aisyah lebih milih fokus sama ibunya dulu." Aku terdiam. Lamaran yang nggak jadi, itu membuatku sedikit bertanya-tanya. Tapi aku tak mau menaruh curiga. Setiap orang punya masa lalu, dan masa lalu bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dihormati. Aku menjawab singkat. "Kalau memang serius, insya Allah aku ingin ta'aruf dengan cara yang benar." Farid langsung merespons dengan antusias. "Serius? Nanti kuhubungi Ustazah Laila biar kamu difasilitasi." Aku mengangguk. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena mulai muncul harapan yang selama ini terasa jauh. Proses ta'aruf pun dimulai. Pertemuan pertama, kami ditemani oleh Ustazah Laila dan suaminya. Aku tak tahu kenapa, tapi suasana terasa sangat nyaman. Aisyah duduk tenang, matanya fokus, senyumnya ringan. Tidak ada basa-basi yang tidak perlu. "Boleh diceritakan sedikit tentang tujuan menikah, Mas Raka?" tanya Aisyah dengan suara lembut tapi tegas. Aku menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan. "Aku ingin menikah bukan untuk melengkapi hidupku, tapi untuk belajar mencintai dengan cara yang diridai Allah. Menikah bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari perjuangan. Dan aku tahu itu gak akan mudah." Aisyah tersenyum kecil. Ia mengangguk pelan. "Kalau dari saya bukan perempuan sempurna. Saya bukan yang paling lembut, paling cerdas, atau paling salihah. Tapi saya sedang belajar terus. Dan saya ingin punya teman belajar yang bisa saling mengingatkan. Dunia dan akhirat." Kalimat itu langsung menusuk ke dalam. Bukan karena puitis, tapi karena jujur. Sejak saat itu, kami lanjut ke tahap komunikasi melalui perantara. Ustazah Laila menjadi jembatan antara kami. Setiap pertanyaan disampaikan melalui beliau. Setiap jawaban juga dikembalikan melalui beliau. Dan aku merasa, semakin banyak aku tahu tentang Aisyah, semakin aku merasa tenang. Tapi di balik ketenangan itu, mulai muncul sebuah pertanyaan yang tak bisa kuabaikan. Kenapa Aisyah tak pernah menyebut sedikit pun tentang keluarganya? Tentang siapa ayahnya? Bagaimana masa kecilnya? Atau bahkan kenangan sederhana bersama orang tuanya? Semua jawabannya selalu mengambang, atau dialihkan dengan senyum kecil dan kalimat pendek seperti, "Sudah lama hanya berdua sama ibu," atau "Ayah sudah nggak ada." Aku mencoba tidak mendesak, tapi rasa penasaranku tumbuh, terutama ketika ayah dan ibu mulai menanyakan latar belakang Aisyah. "Orangnya gimana, Ra? Bapak ibunya kerja apa?" tanya ibu suatu sore saat kami duduk di ruang tengah sambil menonton berita. Aku menarik napas. "Ibunya pengajar ngaji, Bu. Sepertinya tinggal berdua. Ayahnya sudah wafat." Ibu diam. Tapi aku tahu, diamnya menyimpan banyak penilaian. "Ayahnya kerja apa dulu?" Aku menggeleng pelan. "Aku belum tanya sejauh itu, Bu." Ibu mengangkat alis, lalu bergumam pelan. "Jangan sampai salah pilih ya, Raka. Keluarga itu penting. Akar itu menentukan buahnya." Kalimat itu menusuk. Aku tahu, maksud ibu tak buruk. Ia hanya ingin aku berhati-hati. Tapi entah kenapa, hatiku merasa tersengat. Apa iya? Nilai seseorang ditentukan dari siapa orang tuanya. Malamnya, aku membuka kembali lembaran doa yang biasa kutulis di jurnal pribadiku. "Ya Allah, jika benar Aisyah adalah bagian dari jalan hidupku, maka kuatkanlah aku untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Tapi jika ada yang belum ku ketahui tentangnya, yang bisa mengguncang keyakinanku, tunjukkanlah dengan cara yang paling lembut." Aku menutup jurnal itu, lalu menatap langit-langit kamar. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai goyah. Bukan karena Aisyah, tapi karena suara-suara di sekitarku yang terus menggoyang keyakinan itu. Dan yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa Aisyah sendiri juga seolah menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum diungkap. Sesuatu yang entah mengapa membuatku merasa bahwa aku tak sedang menjalani proses biasa. Apakah ini takdir yang kupinta dalam doa?
atau ujian dari doa yang belum kutahu jawabannya. Hari itu aku datang lebih awal ke kajian rutin di masjid kampus. Cuaca mendung, langit menggantung abu-abu, seolah ingin menumpahkan hujan tapi masih menahan diri. Tapi justru udara semacam itu yang paling aku sukai, tenang, tak silau, dan memberi ruang untuk berpikir. Aku duduk di barisan tengah, membuka catatan kecil dan pena. Tapi pikiranku tak sepenuhnya fokus pada materi yang akan disampaikan. Entah mengapa, bayangan Aisyah memenuhi kepalaku sejak pagi. Proses ta'aruf kami masih berlangsung, dan sejauh ini berjalan lancar. Tapi tetap ada satu hal yang mengganjal perasaanku, mengatakan bahwa ada sisi dari Aisyah yang belum sepenuhnya terbuka. Saat kajian dimulai, Ustadz membuka dengan pertanyaan retoris tentang jodoh. Apakah jodoh adalah orang yang datang tiba-tiba? Atau orang yang sudah sejak lama berada di sekeliling kita, tapi kita tak menyadarinya? Aku sempat tersenyum kecil mendengarnya. Karena jujur saja, pertemuanku dengan Aisyah memang terasa seperti itu. Seolah Allah mempertemukan kami di waktu yang paling tidak terduga. Usai kajian, para peserta mulai berkemas. Beberapa saling sapa, ada yang lanjut duduk berkelompok membahas tema tadi. Aku berniat langsung pulang ketika Farid tiba-tiba menarik lengan bajuku. "Ra, sini sebentar. Ada yang mau aku kenalin." Aku mengerutkan dahi. "Kenalin?" Farid hanya tersenyum dan menunjuk ke arah dua perempuan yang sedang duduk di pojok ruangan. Salah satunya adalah Ustazah Laila. Satunya lagi, Aisyah. Bukan dalam forum resmi, bukan di ruang musyawarah ta'aruf, bukan dalam setting terencana, tapi dalam suasana biasa, sederhana, dan bahkan tak disengaja. Farid menggiringku mendekat, lalu menyapa dengan santai. "Ustazah, ini Raka, yang saya cerita itu." Ustazah Laila mengangguk ramah. "Masya Allah, akhirnya ketemu juga di luar forum." Lalu ia menoleh pada Aisyah, yang hanya menunduk sambil tersenyum kecil. "Kalian sudah sering ketemu, tapi belum pernah ngobrol langsung ya, kecuali lewat saya." Aku tertawa pelan. "Iya, baru sekarang rasanya kayak nggak ada sekat." Kami duduk bersama. Pembicaraan awalnya ringan tentang kajian, tentang cuaca, dan tentang kegiatan komunitas. Tapi kemudian, tanpa sadar, topik berubah menjadi sedikit lebih personal. "Saya sempat baca esai Mas Raka di buletin kampus dulu," ucap Aisyah tiba-tiba. Aku menoleh. "Serius? Yang mana?" "Yang judulnya, Menikah Itu Bukan Lari Dari Kesepian." Aku tersenyum malu. "Wah, itu tulisan lama banget. Saya nggak nyangka masih ada yang baca." Aisyah hanya tersenyum tipis. "Dari tulisan itu, saya tahu Mas Raka tipe yang mikirnya panjang. Nggak suka asal jalanin hubungan." Aku terdiam sesaat. Rasanya campur aduk. Di satu sisi senang karena merasa dihargai. Di sisi lain, aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan sebenarnya Aisyah mengenalku? Pertanyaan itu belum sempat kutanya, karena perbincangan kami dipotong oleh panggilan telepon. Aisyah pamit lebih dulu, dengan alasan harus menemani ibunya belanja bulanan. "Sampai ketemu lagi Mas Raka," ucapnya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk, tapi pikiranku penuh tanda tanya. Malam itu, aku termenung di dalam kamar. Mataku tak fokus menatap layar laptop yang menampilkan daftar pekerjaan. Ada sesuatu dalam sikap Aisyah yang menggangguku. Ia terlalu tenang. Bukan tenang karena nyaman, tapi tenang seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri menghadapi sesuatu. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi kemudian, saat aku membuka Instagram komunitas tempat Aisyah mengajar, aku menemukan sesuatu yang membuatku terpaku. Sebuah foto lama, bersama anak-anak yatim, dengan latar rumah sederhana. Tapi yang membuatku terpaku bukan karena Aisyah, melainkan sosok wanita yang berdiri di belakangnya ibunya. Wajah itu seperti pernah kulihat. Aku berusaha mengingat, menelusuri celah-celah ingatan yang sudah lama kusimpan. Dan tiba-tiba, samar-samar, muncul potongan memori lama percakapan antara ibu dan ayahku, bertahun-tahun lalu. "Jangan pernah pikir, aku akan jodohkan anak kita dengan anaknya wanita itu. Dulu dia pernah melamar abangmu, tapi aku tolak. Karena perempuan seperti dia, meski baik, tetap bukan untuk keluarga kita." Aku tertegun. Wanita itu adalah orang yang pernah datang ke rumahku, atau lebih tepatnya pernah ditolak oleh keluarga kami. Dan sekarang, anak perempuannya sedang menjalani proses ta'aruf denganku. Aku bangkit dari tempat tidur. Jantungku berdetak cepat, dadaku sesak.
Bukan karena marah, tapi karena kenyataan yang datang terlalu mendadak. Aku mencoba menghubungi Farid, tapi pesannya belum dibaca. Lalu aku membuka kembali foto itu, mencoba memastikan wajah wanita itu. Dan semakin kupandangi, semakin aku yakin ini bukan kebetulan. Ini bukan pertemuan biasa. Ini semacam perulangan kisah lama yang datang dengan wajah baru. Dan saat aku menutup layar ponselku, satu pertanyaan terus menggantung di kepalaku. Apa Aisyah tahu bahwa aku anak dari pria yang dulu menolak ibunya? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba menepis semuanya, meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah mengenali, bahwa ingatanku keliru. Tapi sekeras apapun aku menolak kenyataan itu, hatiku tahu, aku tidak salah. Ibunda Aisyah adalah wanita yang pernah datang ke rumah ini bertahun-tahun lalu. Ia datang dengan niat baik, membawa harapan untuk dilamar, tapi ditolak mentah-mentah oleh keluargaku. Aku masih kecil saat itu, tapi percakapan orang dewasa bisa meninggalkan jejak yang tak hilang. Dan kini, aku sedang menjalani proses ta'aruf dengan anaknya. Lucu, ya? Hidup seolah memutar roda takdir kembali ke titik yang sama. Namun yang lebih membuatku bingung adalah sikap Aisyah. Ia tak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tahu siapa aku. Bahkan saat kami mulai lebih terbuka dalam diskusi, tak sekalipun ia menyentuh topik tentang masa lalu keluarganya atau keluargaku. Apakah mungkin Aisyah tahu, tapi memilih diam? Beberapa hari berlalu sejak aku melihat foto itu, tapi kegelisahan dalam hati tak kunjung surut. Bahkan ibadahku pun mulai terasa hambar. Shalat menjadi rutinitas, zikir terasa kosong. Aku merasa seperti sedang membohongi diriku sendiri. Malam itu, aku kembali membuka jurnal doa. Tapi kali ini, tulisanku berbeda. Ya Allah, jika kisah ini adalah ulangan dari kesalahan masa lalu, mampukah aku memperbaikinya? Ataukah engkau sedang mengujiku dengan wajah yang sama dalam situasi yang berbeda? Aku tutup jurnal itu pelan, lalu beranjak mengambil air wudhu. Kubasuh wajah dengan air dingin, berharap bisa menyegarkan hati yang mulai keruh. Setelah itu, aku duduk di sajadah cukup lama. Tak langsung berdoa, hanya diam, mendengarkan detak jantungku sendiri. Beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri membuka obrolan dengan Farid lewat pesan singkat. Far, kamu yakin Aisyah belum pernah cerita soal latar belakang keluarganya ke kamu? Pesannya dibaca, tapi tak langsung dibalas. Lalu beberapa menit kemudian, muncul balasan. Pernah, tapi sangat singkat. Katanya ibunya dulu pernah punya kisah yang bikin beliau jadi sangat mandiri dan berhati-hati. Tapi Aisyah nggak pernah mau cerita detailnya. Aku mengetik cepat. Kalau aku bilang, mungkin kisah itu ada hubungannya sama keluargaku. Kamu percaya? Farid hanya menjawab dengan satu kalimat yang menamparku. Kalau kamu takut karena masa lalu, berarti kamu belum siap berdiri untuk masa depan. Aku terdiam lama. Farid benar. Aku terlalu fokus pada kisah yang dulu, hingga lupa bahwa orang yang ada di hadapanku sekarang adalah Aisyah bukan ibunya. Dan aku juga bukan ayahku. Tapi, tetap saja, bayangan ibu terus membayangi. Sore itu, aku duduk bersama ibu di dapur. Ia sedang mengiris bawang, aku sekadar menemani. Tak tahu kenapa, suasana sore itu membuatku ingin jujur. Bu, kalau ada perempuan yang keluarganya pernah bermasalah dengan keluarga kita, apakah Raka masih boleh menikahinya? Ibu menghentikan tangannya. Pandangan matanya mengarah kepadaku. Kenapa nanya begitu? Aku menelan ludah. Misalnya saja, kalau ternyata perempuan itu bukan bagian dari masalah, hanya anak dari cerita lama, apa dia tetap salah? Ibu menghela napas pelan. Raka. Dalam hidup, nama baik keluarga itu harga mati. Kalau kita salah pilih, bisa rusak semuanya. Apalagi kalau itu menyangkut luka lama. Aku mengangguk pelan. Tapi, bagaimana kalau perempuan itu justru punya akhlak yang baik? Lebih baik dari banyak orang yang namanya besar tapi hatinya kotor? Ibu diam lagi. Apa ibu lebih memilih nama daripada kebaikan? Kali ini, ibu benar-benar terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bukan karena emosi lebih ke luka yang belum sembuh. Dulu, ibu pernah percaya pada seseorang. Tapi ternyata orang itu memanfaatkan kebaikan ibu. Dan sejak itu, ibu jadi belajar bahwa hati-hati itu perlu. Aku memahami kekhawatiran ibu. Tapi aku juga tahu, Aisyah bukan orang yang ibu temui dulu. Aisyah bukan luka lama.
Ia adalah pintu baru yang bisa membawaku pada ketenangan jika aku cukup berani mengetuknya. Keesokan harinya, aku meminta waktu pada Ustazah Laila. Aku ingin berbicara, jujur, dan bertanya hal yang selama ini hanya kupendam. Kami bertemu di ruang pembinaan. Ustazah duduk tenang, mendengarkan dengan sabar saat aku menceritakan semuanya. Tentang masa lalu keluargaku, tentang wanita yang kutemui di foto, dan tentang dugaanku pada latar belakang Aisyah. Ustazah tak terkejut, justru ia tersenyum lembut. Mas Raka, Aisyah tahu sejak awal. Aku menatapnya kaget. Dia tahu siapa kamu, ia tahu siapa keluargamu, tapi ia memilih tetap melanjutkan ta'aruf, bukan untuk membalas luka, tapi untuk membuktikan bahwa luka bisa sembuh jika diberi kesempatan. Dunia terasa berhenti sejenak. Aisyah bahkan pernah bilang pada saya, jika saya ditolak karena masa lalu ibu saya, maka saya akan tahu bahwa hati manusia belum siap menampung cinta yang ikhlas. Aku tertegun. Suara itu seolah berasal dari dalam diriku sendiri. Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Aku ingin marah pada diriku sendiri, tapi tak berhak. Karena yang menyimpan dendam bukan Aisyah, tapi aku yang masih menyimpan ketakutan. Dan di titik itulah aku sadar, jika Aisyah bisa memaafkan masa lalu ibuku, kenapa aku tidak bisa menerima masa lalu ibunya? Setelah percakapan dengan Ustazah Laila hari itu, langkahku terasa berat meski kaki ini melangkah pulang. Jadi benar, Aisyah tahu, sejak awal. Ia tahu siapa aku, dari keluarga mana aku berasal, dan siapa ibuku yang dulu pernah menolak lamaran ibunya tapi ia memilih untuk diam, untuk tetap melanjutkan proses ini. Bukan demi balas dendam, melainkan karena ia percaya bahwa setiap orang berhak menulis kisahnya sendiri. Aku duduk lama di dalam kamar, memandangi ponsel yang diam tak berbunyi. Tanganku ingin menghubunginya, hanya untuk bilang terima kasih. Tapi aku tahu, dalam proses seperti ini, tak boleh ada komunikasi pribadi. Dan mungkin, memang belum saatnya aku bicara langsung. Malam itu, aku kembali membuka jurnal. Menulis bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk meredakan gelombang dalam hati. Ya Allah, aku malu pada hamba-Mu yang satu ini. Aisyah jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Sementara aku masih bergumul dengan ketakutan dan keraguan. Ampuni aku. Beberapa hari setelahnya, aku akhirnya mengutarakan keinginan untuk membawa proses ini ke tahap yang lebih serius khitbah. Kepada ayah, aku bicara panjang lebar. Dan beliau, seperti biasa, tak pernah memaksakan kehendak. Kalau kamu sudah yakin, ayah akan temani. Tapi kamu harus siap berdiri kalau nanti ibumu keberatan, ucap beliau dengan tenang. Aku mengangguk. Raka siap ya, tapi menghadap ibu, tidak semudah itu. Sore itu, aku mendekatinya saat ia sedang merapikan lemari pakaian. Momen yang kupilih bukan tanpa alasan. Ibu selalu tenang saat membereskan sesuatu lebih terbuka dan mudah diajak bicara. Ibu, Raka mau bicara soal Aisyah. Ibu tak menjawab, hanya terus melipat mukena satu persatu. Tapi aku tahu, ia mendengarkan. Raka sudah melewati proses ta'aruf, sudah menilai akhlaknya, pemikirannya, ibadahnya, dan Raka merasa dia adalah seseorang yang bisa Raka perjuangkan. Ibu mendesah pelan, kamu sudah tahu siapa ibunya? Aku menatap ibu. Sudah, dan kamu tetap mau lanjut? Suara ibu mulai meninggi, tapi masih ditahan. Aku mengangguk. Karena Aisyah bukan ibunya. Dan ibu pun tahu, kita tidak bisa menilai seseorang dari masa lalu orang tuanya. Ibu berhenti melipat pakaian. Ia berdiri, menatapku penuh luka yang lama tertahan. Kamu tahu kenapa dulu ibu menolak lamaran itu? Karena ibu ingin menjaga harga diri keluarga ini. Wanita itu ibunya Aisyah datang ke rumah kita dengan kepala tegak, seolah merasa pantas. Padahal dari keluarga biasa, bahkan tak jelas pekerjaannya waktu itu. Ibu merasa dihina. Aku terdiam. Ibu, dia datang bukan untuk menghina, tapi untuk menawarkan kebaikan. Tapi siapa yang disalahkan saat semuanya gagal? Siapa yang dicibir? Ibu Raka. Ibu dianggap angkuh. Dan sekarang kamu datang membawa anaknya ke hadapan ibu, berharap ibu tersenyum dan menyambutnya. Kalimat ibu seperti cambuk. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Raka tahu luka itu belum sembuh, Bu. Tapi selama luka itu terus diwariskan, bagaimana bisa ada kebahagiaan yang benar-benar baru? Ibu terdiam. Untuk pertama kalinya, kulihat mata ibu basah. Tapi bukan karena marah, karena bingung. Ia ingin melindungi keluarga ini,
Tapi ia juga tahu bahwa kebaikan tak bisa dibendung hanya karena dendam lama. Apa kamu yakin dia akan menerima semua ini, Raka? Kalau nanti keluarganya tahu siapa kamu, apa dia akan tetap bertahan? Aku tersenyum kecil. Dia sudah tahu, Bu. Dan dia tetap bertahan. Sejak percakapan itu, suasana di rumah menjadi lebih dingin. Ibu tak lagi menyebut nama Aisyah. Tapi aku tahu, ia sedang mencerna semuanya. Ayah memberiku waktu untuk menenangkan keadaan sebelum membicarakan khitbah lebih lanjut. Di tengah penantian itu, Ustazah Laila kembali menghubungiku. Ia menyampaikan bahwa Aisyah ingin mundur sementara dari proses. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin memastikan bahwa niat kami bukan untuk menang melawan masa lalu, melainkan untuk menjemput masa depan dengan hati yang bersih. Kalau Mas Raka masih ingin lanjut, silakan. Tapi beri waktu sebentar. Saya ingin proses ini berjalan tanpa luka, tanpa beban, begitu isi pesan Aisyah yang disampaikan Ustazah. Dan jujur saja, hatiku runtuh saat membacanya. Karena justru dari jaraknya, aku merasa ia semakin dekat. Karena justru dari mundurnya, aku tahu ia tak sekadar berharap, tapi berdoa. Hari-hari berlalu, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi setiap sujudku, setiap zikirku, selalu ada satu nama yang kusebut dalam diam. Aisyah. Aku tak tahu kemana kisah ini akan mengarah. Tapi satu hal yang pasti, jika jodoh ini memang jalan dari Allah, maka restu bukanlah tentang masa lalu melainkan tentang hati yang mau belajar memaafkan. Dan dalam malam-malam yang semakin sunyi itu, aku hanya bertanya pada diri sendiri. Jika cinta adalah ujian, sampai sejauh mana aku sanggup bertahan? Hari itu, langit mendung, tapi tidak turun hujan. Seperti hatiku gelap, tapi belum pecah. Sudah hampir 2 minggu sejak Aisyah memutuskan untuk mundur sejenak dari proses ta'aruf kami. Tak ada kabar darinya. Bahkan Ustazah Laila pun memilih untuk tak banyak bicara, seolah memberiku ruang untuk berpikir, atau mungkin untuk bersabar. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini pertanda bahwa semuanya akan berhenti di sini? Tapi saat pertanyaan itu makin dalam, justru datang jawaban dari arah yang tak kuduga ayah memanggilku ke ruang tamu sore itu. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu yang penting. "Ra," katanya pelan, "ada seseorang yang ingin bicara langsung denganmu." Aku mengerutkan dahi. "Siapa?" Ayah tak menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar aku ikut ke ruang tamu. Dan di sana, aku terpaku. Seorang wanita parubaya, mengenakan jilbab krem dan gamis polos warna coklat muda, duduk dengan anggun. Ia menatapku dengan senyum tenang, penuh wibawa, tapi juga menyimpan luka yang sudah mengeras. Di sebelahnya duduk seorang gadisnya, Aisyah. Aku menahan napas. Aisyah menunduk, tapi ibu yang duduk di sampingnya aku tahu siapa dia. Wajah itu tak banyak berubah, hanya saja kini lebih tegar, lebih kuat. "Assalamualaikum Raka," sapanya lembut. "Waalaikumsalam," jawabku pelan. Ayah mempersilakan mereka duduk lebih lama, lalu pamit meninggalkan ruang tamu. Aku masih berdiri, bingung harus berkata apa. Tapi wanita itu memulai lebih dulu. "Namaku Syarifah. Mungkin kamu sudah tahu, atau mendengar, bahwa dulu aku pernah datang ke rumah ini." Aku mengangguk pelan, tak bisa berpura-pura. Saat itu, aku datang membawa harapan, tapi pulang membawa luka. Aku tidak menyalahkan siapapun, karena aku tahu setiap orang berhak memilih. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang dalam. "Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, Raka. Aku tidak pernah membesarkan Aisyah dengan rasa benci. Bahkan saat aku tahu siapa kamu, aku larang dia menaruh dendam." Aku menoleh ke arah Aisyah. Matanya masih tertunduk. Tangannya meremas jilbabnya sendiri. Aku membesarkan Aisyah dengan satu keyakinan, bahwa anakku tidak boleh dibebani oleh masa lalu ibunya. Ia harus berdiri dengan kebaikannya sendiri. Tapi, saat dia memilih untuk tetap menjalani ta'aruf denganmu, aku tahu dia sedang mempertaruhkan luka yang aku sembunyikan selama ini. Suaraku tercekat. Aku ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Lalu Aisyah akhirnya bersuara. "Maaf, Mas Raka. Aku tahu ini tidak adil buat kamu, tapi aku harus jujur hari ini." Aku mengangguk. "Silakan. Sebenarnya, aku tahu siapa kamu bahkan sebelum proses ta'aruf ini dimulai. Aku tahu dari nama lengkapmu, dari komunitasmu, dari cara ibumu berbicara di beberapa majelis. Aku tahu semuanya." "Deg," Aisyah menatapku, kali ini tanpa menunduk. Tapi aku tetap maju, bukan karena aku ingin balas dendam,
Tapi karena aku ingin tahu, apakah cinta dan iman benar-benar bisa melampaui luka orang tua kita, aku tak sanggup menahan air mata. Sesak di dada itu akhirnya pecah, bukan karena marah, tapi karena malu pada kebaikan hatinya, dan pada keberanian yang tak pernah kutemukan dalam diriku sendiri. Ibu pernah berkata, lanjut Aisyah sambil melirik ibunya, bahwa anak tak harus menanggung dosa orang tuanya. Dan kalaupun kita ditolak, kita tetap tidak rugi. Karena kita telah mencoba dengan cara yang baik. Aku memejamkan mata. Aku bersedia mundur, Mas. Lanjutnya pelan. Kalau memang proses ini akan membuat keluargamu hancur karena luka lama, aku tak mau menjadi alasan. Tidak, jawabku cepat. Aisyah dan ibunya terkejut. Aku menatap mereka. Tidak, Aisyah. Aku yang harus minta maaf. Karena selama ini, aku pun masih takut dengan luka masa lalu keluargaku. Aku bilang ingin menikah karena Allah, tapi aku masih menimbang restu yang belum datang hanya karena harga diri. Aku menghela napas dalam. Tapi hari ini aku sadar, restu yang paling utama bukan dari manusia, tapi dari keberanian untuk membebaskan diri dari warisan dendam. Hening sejenak. Lalu ibu muncul dari balik pintu. Aku tak tahu sejak kapan ia berdiri di sana, tapi air matanya membasahi pipi. Ia berjalan pelan, duduk di hadapan Bu Syarifah. Maafkan saya, semua terdiam. Saya terlalu tinggi hati dulu. Saya lupa bahwa setiap orang berhak bahagia. Dan saya terlalu lama menyimpan luka yang bahkan saya sendiri tidak ingin lihat. Bu Syarifah memegang tangan ibu, lalu menggenggamnya erat. Saya pun sudah lama memaafkan, tapi kita butuh waktu untuk berani mengakuinya. Tangis itu pecah. Bukan tangis amarah, tapi tangis penyembuhan. Tangis dua ibu yang akhirnya melepaskan ego mereka. Tangis seorang anak yang akhirnya bisa menggenggam cinta. Bukan dengan beban masa lalu, tapi dengan keberanian menatap masa depan. Dan di dalam hati, aku hanya bisa berbisik pada diriku sendiri. Mungkin inilah jawaban dari doa-doaku selama ini. Bukan jodoh yang datang dengan mudah, tapi yang datang bersama luka dan menyembuhkannya. Aku pikir setelah pertemuan itu, semuanya akan lebih mudah. Ternyata tidak. Memang, pintu maaf sudah terbuka. Ibu dan Bu Syarifah sudah saling menggenggam tangan dalam isak haru. Tapi luka yang bertahun-tahun disimpan tak bisa sembuh hanya dengan satu pelukan dan sehelai air mata. Seminggu setelah pertemuan itu, aku kembali ke rutinitas. Mengajar, ikut kajian, menulis artikel, dan tentu saja menunggu waktu yang tepat untuk melamar Aisyah secara resmi. Namun sejak hari itu, Aisyah belum memberi kabar apapun. Bahkan Ustazah Laila hanya mengatakan singkat, Aisyah sedang ingin menyendiri dulu, Mas Raka. Beri waktu. Waktu. Lagi-lagi itu yang kumiliki, tapi juga yang terus menyiksaku. Hari itu, ayah memintaku menemaninya ke acara walimah sahabat lamanya. Aku mengiyakan, meski kepala dan hatiku sedang tidak tenang. Di mobil, ayah membuka obrolan dengan kalimat yang membuatku diam cukup lama. Ra, kamu tahu kenapa ayah dulu diam waktu ibu menolak lamaran itu? Aku menoleh. Kenapa ya? Karena ayah juga belum cukup berani membela hal yang benar. Ayah menatap jalan. Suaranya pelan, tapi tegas. Bu Syarifah itu perempuan baik. Bahkan dulu, abang mukakak tertuamu sangat ingin menikahinya. Tapi saat keluarga besar mencibir karena status, ayah kalah suara. Lalu saat ibumu bersikeras menolak, ayah diam. Dan hari ini, ayah lihat kamu berada di posisi yang sama. Aku memejamkan mata. Beranilah, Raka. Kalau kamu yakin Aisyah baik, tegakkan punggungmu. Jangan ulangi kesalahan ayah yang terlalu tunduk pada tekanan. Sore harinya, aku duduk sendiri di taman masjid. Memandang anak-anak kecil berlarian, tertawa tanpa beban. Di usia mereka, dunia terasa mudah. Tidak ada masa lalu yang membayangi, tidak ada nama baik yang menjerat, tidak ada luka keluarga yang diwariskan turun-temurun. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aisyah. Tanganku sedikit gemetar saat membaca pesan itu. Mas Raka, bisa bertemu? Saya tunggu di rumah singgah anak-anak. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju tempat itu. Rumah sederhana di pojok kampung, tempat Aisyah biasa mengajar, mengaji, dan mendongeng. Tempat yang selalu ia sebut sebagai rumah tenang, karena di sanalah ia bisa mengingat bahwa hidup tak melulu soal luka tapi tentang memberi arti. Aku tiba beberapa menit kemudian. Aisyah sudah menunggu di teras. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sedikit bengkak, seperti baru menangis. Terima kasih sudah datang.
ucapnya pelan. Aku mengangguk. Apa kabar Aisyah? Dia tersenyum. Lelah, tapi hati saya masih kuat. Kami duduk bersebelahan, hanya dipisahkan meja kecil berisi buku gambar anak-anak. Ada yang ingin saya sampaikan, katanya sambil menatap langit yang mulai jingga. Aku menahan napas. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ini dulu. Deg, jantungku seperti dicekik. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak ke wajahku. Tapi Aisyah belum selesai. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya ingin kita berdua menyembuhkan sesuatu tanpa saling menggantungkan. Aku menggeleng pelan. Aisyah, kita bisa hadapi ini bareng-bareng. Kenapa kamu malah mundur sekarang? Aisyah tersenyum, tapi matanya basah. Karena luka itu masih hidup, Mas. Meski sudah dimaafkan, tapi belum disembuhkan. Saya takut. Nanti setelah menikah, luka itu akan muncul di meja makan, di ruang tamu, di sela-sela kalimat kecil dari ibumu. Saya takut kamu akan mulai mempertanyakan pilihanmu saat konflik kecil muncul. Aku tercekat. Kamu gak percaya aku? Justru karena saya percaya. Saya ingin kamu benar-benar siap. Tanpa beban, tanpa rasa hutang karena masa lalu keluarga kita. Aku menunduk, suara hatiku pecah. Aku gak pernah anggap kamu beban. Aisyah mengangguk. Aku tahu, tapi ibumu masih butuh waktu. Dan aku butuh waktu juga. Bukan untuk mundur, tapi untuk menyembuhkan semua luka yang pernah diam-diam kupikul. Kami diam. Angin sore meniup pelan. Anak-anak di dalam rumah bernyanyi dengan suara cempreng yang renyah. Jadi, kita berhenti? Tanyaku pelan. Aisyah menatapku tatapan yang tenang, tanpa dendam, tanpa luka, hanya keteguhan. Bukan berhenti, kita istirahat. Kalau memang ini takdir, nanti Allah yang pertemukan kita lagi, dalam keadaan yang lebih siap. Malam itu aku pulang dengan dada hampa. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, tapi ada kehampaan yang membentang seperti ruang kosong di tengah hati. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Kadang, cinta sejati bukan tentang menggenggam erat, tapi tentang berani melepaskan, agar bisa bertemu kembali dengan versi terbaik dari masing-masing hati. Sejak hari itu, aku tak lagi menerima pesan dari Aisyah. Rumah singgah tempat biasa kami bertemu pun, sepi papan pengumuman menunjukkan bahwa kegiatan sementara dihentikan. Aisyah memilih menjauh, bukan karena membenci, tapi karena ingin menyembuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar luka batin, harga diri. Dan aku belajar ikhlas. Hari-hariku kembali pada rutinitas. Tapi tak ada lagi rasa seperti dulu, seolah sebagian dari diriku tertinggal di rumah kecil itu, di bangku kayu tempat kami duduk berdua, di bawah langit senja yang diam-diam menyimpan air mata. Waktu terus berjalan. 3 bulan berlalu sejak percakapan terakhir kami. Ibu mulai kembali seperti semula, lebih sering ikut pengajian, sesekali membuka obrolan ringan denganku. Tapi topik tentang Aisyah tak pernah lagi keluar dari bibirnya. Hanya sekali, ketika aku selesai syalat subuh dan duduk lama di ruang tamu, ibu menghampiriku dengan suara pelan. Raka, kamu masih berharap pada Aisyah? Aku terdiam, lalu mengangguk. Ibu memandangku lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ibu berkata, kalau suatu hari dia kembali, dan kamu masih yakin, ibu tidak akan menghalangi. Aku hampir tak percaya mendengarnya. Ibu, serius? Iya, ibu sudah terlalu lama hidup dalam luka. Sekarang ibu ingin melihat anak ibu bahagia. Dan Aisyah, dia bukan hanya anak dari masa lalu. Dia perempuan yang bisa jadi masa depanmu. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini kupikul, perlahan mulai luruh satu persatu. Tapi Aisyah, di mana dia sekarang? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaanku. Minggu pagi, aku datang ke acara bakti sosial di panti asuhan yang dikelola oleh komunitas dakwah lama kami. Aku hanya berniat membantu logistik dan dokumentasi mencari kesibukan. Katanya, agar hati tak mudah rapuh. Saat membagikan alat tulis ke anak-anak, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Mas Raka, suara itu, aku berbalik. Dan di sana, berdiri Aisyah dengan senyum kecil yang masih sama, tapi mata yang kini jauh lebih teduh. Dia mengenakan gamis hitam dengan jilbab abu lembut. Di tangannya ada bungkusan mainan kecil yang baru saja ia bagikan. Tapi matanya menatapku seolah waktu tak pernah berlalu. Masya Allah, Aisyah. Suaraku tercekat. Lama gak ketemu ya? Ucapnya singkat. Aku ingin bilang banyak hal, tapi lidahku keluh.
Hanya bisa memandangi matanya, memastikan bahwa ia masih perempuan yang sama yang dulu mengajariku arti sabar. "Apa kabar?" tanyaku akhirnya. "Alhamdulillah, sudah lebih tenang, sudah lebih ikhlas." Aku mengangguk. "Aku juga." Kami duduk di bawah pohon rindang dekat taman kecil. Anak-anak bermain di sekitar kami, tertawa riang. "Saya nggak nyangka kita ketemu di sini lagi," kata Aisyah pelan. "Saya percaya," jawabku. "Kalau sesuatu memang untuk kita, dia akan datang. Bukan karena kita kejar, tapi karena Allah yang kirimkan." Dia tersenyum, lalu membuka satu kotak kecil berisi surat. "Aku sempat tulis ini saat memutuskan mundur, tapi belum pernah kukirim. Mau baca?" Aku menerimanya. Membuka lipatan kertas itu dengan hati bergetar. Isinya ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan penuh emosi. "Mas Raka, kalau kelak kamu membaca ini, berarti Allah sudah izinkan kita bertemu lagi. Terima kasih karena tidak menjadikanku sekadar pelajaran. Terima kasih karena tetap memilih dengan hati yang penuh luka. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi jika kamu masih ingin melanjutkan perjalanan ini, aku akan berjalan bersamamu. Bukan karena aku tak punya pilihan lain, tapi karena aku memilihmu dengan kesadaran penuh dan cinta yang lahir dari perjuangan." Aku menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. "Aisyah, masih mau lanjut?" tanyaku nyaris berbisik. Ia mengangguk. Tapi kali ini, bukan dengan diam-diam, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Aku mengangguk cepat. "Aku siap. Kali ini aku yang akan berdiri di depanmu. Kalau kamu mundur lagi, aku akan kejar. Kalau kamu ragu, aku yang akan yakinkan." Aisyah tertawa kecil. "Dan kalau keluarga kita mulai ragu, kita buktikan dengan akhlak, dengan cinta, dengan sabar." 3 minggu kemudian, aku bersama ayah dan ibu mendatangi rumah Aisyah. Tidak lagi sebagai proses ta'aruf awal, tapi lamaran resmi. Ibu membawa seserahan sendiri, bahkan sempat menuliskan sepucuk surat untuk Bu Syarifah, meminta maaf dengan tulus atas masa lalu, dan Bu Syarifah menyambutnya dengan pelukan panjang. Tak banyak kata, tapi cukup satu kalimat yang membuat semua hati luruh. Kita sudah cukup kuat untuk tidak mewariskan luka. Hari itu, tak hanya 2 keluarga yang dipersatukan, tapi 2 hati yang akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dan saat kutatap Aisyah di tengah acara lamaran itu, aku tahu, cinta sejati bukan tentang sempurna atau mulusnya jalan, tapi tentang 2 orang yang saling memilih bahkan ketika mereka tahu kisah ini pernah berdarah. Hari demi hari menjelang hari akad, setiap detiknya terasa seperti untayan doa yang dikabulkan pelan-pelan. Ada haru, ada gugup, tapi juga ada syukur yang tak henti-henti kubisikkan di setiap sujud. Aku masih ingat malam saat ayah mengetuk pintu kamarku. "Ra," katanya, "boleh ayah masuk?" Aku mengangguk, mempersilakan beliau duduk di sisi ranjang. Beliau memandangku lama. Lalu seperti biasa, tanpa banyak basa-basi, ayah bicara dengan tenang tapi dalam. "Besok kamu akan mulai perjalanan baru. Bukan jadi anak lagi, tapi jadi suami, kepala rumah tangga." Aku mengangguk pelan. "Raka tahu, tapi kamu harus ingat," lanjut ayah, "pernikahan itu bukan soal kamu dan Aisyah saja, tapi juga soal 2 keluarga, 2 sejarah, 2 ego yang disatukan." Aku diam. Ayah menepuk bahuku. "Bukan tugasmu untuk menyembuhkan semua luka yang pernah terjadi, tapi kamu bisa jadi obat, jadi jembatan." Aku menunduk. "Kalau suatu hari luka itu muncul lagi, gimana ya?" Ayah tersenyum. "Pakai apa yang dulu kamu dan Aisyah pakai, doa dan cinta." Pagi hari sebelum akad, aku terbangun lebih awal. Langit masih gelap, tapi aku sudah duduk di depan jendela, memandangi baju koko putih yang tergantung rapi, menunggu dipakai. Di bawahnya, sajadah telah terbentang. Aku syalat tahajud dengan suara gemetar. Sujudku terasa lebih lama dari biasanya, karena dalam sujud itu, aku tidak hanya memohon kelancaran hari ini, tapi juga memohon kekuatan untuk menepati janji-janji yang akan segera kuucap di depan para saksi, keluarga, dan tentu saja, di hadapan Allah. Sesaat sebelum berangkat ke tempat akad, ibu masuk ke kamarku. Ia membawa sekotak kecil berisi tasbih dan selembar kain putih. "Ini, dulu punya ibu. Waktu ibu menikah," katanya pelan, "ibu ingin kamu pakai ini." Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. "Bu, terima kasih, karena sudah merestui."
Ibu tersenyum sambil menahan air mata. Ibu memang terlambat memahami, tapi tidak pernah berhenti belajar mencintai. Aisyah berhak mendapatkan lelaki yang berani, dan kamu akhirnya menjadi laki-laki yang ibu banggakan. Aku menunduk, mencium tangan ibu lama sekali. Dan saat kami keluar rumah bersama, aku merasa lengkap. Acara akad digelar dengan sederhana tapi khidmat. Tak ada pesta besar, tak ada kemewahan berlebihan, tapi kehangatan memenuhi setiap sudut ruangan. Saat Aisyah berjalan memasuki ruangan, hatiku seperti dipeluk oleh ketenangan. Gadis itu, yang dulu ku kenal dalam doa, kini berdiri di hadapanku sebagai jawaban dari semua perjalanan panjang. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Tapi ketika matanya bertemu mataku, kami berdua tahu, ini bukan sekadar momen. Ini adalah titik balik. Bismillah, gumamku pelan, saat penghulu mulai membuka akad. Aku duduk bersila, tanganku gemetar menggenggam mikrofon. Dan saat kalimat ijab dibacakan oleh ayah Aisyah, lidahku melafazkan kabul dengan suara lantang, tanpa ragu. Saya terima nikahnya Aisyah binti Ahmad Syarifah dengan mas kawin tersebut tunai. Hening. Lalu gema, sah, menggema dari para saksi. Dan air mataku jatuh begitu saja. Usai akad, aku dan Aisyah diberi waktu berdua oleh keluarga. Hanya beberapa menit, tapi cukup untuk menyapa satu sama lain, sebagai suami dan istri. Mas Raka, katanya pelan, kini dengan panggilan yang berbeda, lebih lembut. Ya, jangan biarkan masa lalu kita membentuk anak-anak kita kelak. Aku tersenyum. Nggak akan, kita mulai semuanya dari cinta, bukan luka. Aisyah tersenyum, kali ini dengan mata basah. Dan saat itu aku sadar, pernikahan ini bukan tentang akhirnya aku bisa memilikinya, tapi tentang akhirnya kami bisa membebaskan diri dari beban sejarah, lalu menulis cerita baru dengan tinta yang lebih tenang, lebih sabar, lebih lapang. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan acara selesai, aku duduk bersama Aisyah di beranda rumah kecil yang kami siapkan jauh-jauh hari. Aisyah menyandarkan kepala di pundakku. Mas, katanya pelan. Kalau waktu bisa diulang, kamu masih mau ta'aruf denganku? Aku tertawa kecil. Enggak, karena kalau waktu diulang, aku akan langsung nikahin kamu dari awal, biar nggak kelamaan nangis. Kami tertawa bersama. Dan di malam yang sunyi itu, aku hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, jika cinta ini datang darimu, jagalah ia sampai ke surga. Hidup setelah pernikahan tak seindah dongeng, tapi juga tidak sesuram yang orang bayangkan. Aku dan Aisyah belajar satu hal. Cinta sejati bukan soal bunga dan pujian manis, tapi tentang seberapa besar kita mau saling memahami ketika kenyataan mulai bicara lebih keras dari harapan. Kami masih bertengkar, masih berbeda pendapat, masih belajar berlapang dada. Tapi bedanya kini, kami sudah di kapal yang sama bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memperbaiki arah. Ibu dan Bu Syarifah pun perlahan menemukan kedamaian mereka. Dua perempuan kuat yang dulunya berdiri berseberangan, kini duduk berdampingan mendoakan cucu pertama mereka yang sebentar lagi akan lahir. Dan aku tidak lagi takut dengan masa lalu, karena luka-luka yang dulu ingin kuhindari. Ternyata, justru menempaku menjadi laki-laki yang lebih matang, lebih sabar, dan lebih siap menjemput takdir terbaik yang Allah tulis sejak awal. Kadang kita terlalu sibuk mencari jodoh yang tepat, tapi lupa menjadi jiwa yang siap. Kadang kita terlalu takut pada sejarah orang tua, hingga lupa bahwa kita bukan kelanjutan mereka, kita adalah bab baru yang bisa menulis akhir yang berbeda. Hari ini, saat aku menatap Aisyah bermain dengan bayi mungil kami di teras rumah, aku tahu, takdir tidak selalu datang dalam wujud yang mudah dicintai. Tapi jika kamu cukup sabar untuk menyambutnya, ia akan menghapus luka dan menggantinya dengan hikmah yang tak ternilai. Jangan pernah mewarisi luka yang tak kau pahami. Jangan teruskan dendam yang tak kau mulai. Jadilah orang pertama di keluargamu yang memilih cinta di atas ego dan memutus rantai luka yang diwariskan turun-temurun. Karena kadang, memaafkan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, bagikan ke sahabat atau keluargamu yang sedang berjuang menjemput jodohnya. Atau mungkin sedang belajar mengikhlaskan luka-luka masa lalu yang belum sempat sembuh. Karena siapa tahu, kamu adalah Aisyah atau Raka dalam kisah hidup seseorang. Dan karena semua kisah besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencintai dengan cara yang benar.